Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat semua. Oke, pagi ini kita mulai lagi untuk materi pembelajaran mengenai peluang suatu kejadian. Nah, sebelum masuk pada peluang suatu kejadian, yang harus kalian tahu dulu beberapa istilah mengenai ruang sampel dan titik sampel. Apa itu ruang sampel dan apa itu titik sampel? Ruang sampel bisa diumpamakan misalnya kalian ketika pas masuk dalam suatu kelas, itu merupakan suatu ruang sampel, atau bisa dikatakan sebagai himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Jadi kalian dalam ruang kelas itu merupakan suatu ruang sampel. Nah, titik sampelnya yang mana? Titik sampelnya ya kalian-kalian itu, atau bisa didefinisikan sebagai anggota-anggota dari ruang sampel. Itu merupakan titik sampel. Nah, sekarang sebelum masuk pada peluang, kita mulai lagi beberapa contoh menentukan ruang sampel dan titik sampel. Misalnya di sini ada percobaan melempar 2 buah mata uang logam atau koin homogen yang bersisi angka dan gambar. Sebanyak 1 kali kita lempar. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Nah, kalau 1 koin saja, ruang sampelnya adalah angka sama gambar 1-1. Kalau 2 koin, ruang sampelnya bisa koin 1 bisa muncul angka, koin 2 juga bisa muncul angka, atau koin 1 muncul angka, koin kedua bisa muncul gambar, atau koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul angka, dan seterusnya. Sehingga di sini kejadian yang mungkin bisa kita sajikan dalam tabel atau diagram pohon seperti tadi. Kalau kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini, kita buat tabel untuk koin 1 dan koin 2. Nah, AA ini, AG, GA, dan GG ini merupakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Merupakan ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Sekarang dari ruang sampel di situ ada yang namanya titik sampel. Titik sampel ya anggota dari ruang sampel itu. Sehingga di sini bisa kita pastikan titik sampelnya ada 4, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Selanjutnya contoh yang lain. Misalnya kita mempunyai 2 dadu homogen berbentuk kubus bermata 6. Saya yakin kalian tidak asing lagi dengan yang namanya kotak dadu yang bermata 1 sampai 6 dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Nah, di sini tentukan ruang sampelnya. Ruang sampelnya kita bisa membuat tabel seperti tadi. Kita buat dadu pertama yang di atas, dadu yang kedua yang di kolom pertama. Nah, kemungkinannya kalau 2 dadu itu dilempar bisa saja muncul dadu pertama angka 1, dadu kedua angka 1, dadu pertama angka 1, dadu kedua angka 2, dan seterusnya. Kalau kita buat dalam tabel seperti ini merupakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Di sini ada berapa ruang titik sampelnya? Ada 36 titik sampel. Ya, ada 36 titik sampel. Contohnya 1-1, 1-2, 1-3, dan seterusnya. Kita lihat contoh yang lain lagi. Misalnya kita mengacak seperangkat kartu BRIK. Kita kocok, lalu diambil 1 kartu secara acak. Tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Nah, ini bisa kita lihat, kita bisa mencari atau menentukan ruang sampelnya. Bisa kalian lihat di tabel ini ya. Itu merupakan ruang sampel ya. Kita lanjut mengenai peluang suatu kejadian. Sekarang kita masuk pada peluangnya. Apa itu definisi kejadian? Kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Sehingga di sini kita bisa membuat definisi dari peluang itu sendiri
yaitu peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Misalnya begini, misalkan A adalah suatu kejadian yang diinginkan, maka nilai peluang kejadian A dinyatakan dengan PA. Nah, PA-nya ini sama dengan apa? Banyaknya kejadian A dibandingkan atau per banyaknya kejadian yang mungkin. Peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan. Kita lanjut contoh. Pada percobaan melempar sebuah dadu bermata 6, pada ruang sampelnya terdapat sebanyak 6 titik sampel, yaitu munculnya sisi dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian-kejadian yang mungkin terjadi, misalnya muncul mata dadu ganjil, muncul mata dadu genap, muncul mata dadu prima. Selanjutnya, jika pada percobaan tersebut diinginkan kejadian munculnya mata dadu prima, maka mata dadu yang diharapkan adalah munculnya mata dadu prima tadi adalah 2, 3, dan 5. Atau di sini ada 3 titik sampel, yaitu 2, 3, dan 5. Sedang banyaknya ruang sampel adalah 6. Maka peluang kejadian munculnya mata dadu prima adalah banyaknya kejadian mata dadu prima per banyaknya kejadian yang mungkin. Maaf, ini terbalik ya, penulisannya terbalik. Jadi di sini sama dengan 3/6 per 3/6, atau kalau dijadikan sama dengan 1/2. Oke, contoh selanjutnya, misalnya di sini ada pada percobaan melempar sebuah koin bersisi angka dan gambar dengan sebuah dadu bermata 1 sampai 6 secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Berapa peluang munculnya pasangan koin sisi gambar dan dadu mata ganjil? Nah, ini bisa kita buat tabel. Kita ambil tabel dan untuk dadu sama koin. Ini terjadi ada beberapa titik sampel yang mungkin. Ada berapa titik sampel ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 12 titik sampel. Nah, di sini yang diminta adalah peluang muncul apa tadi ya? Muncul pasangan koin sisi gambar sama dadu bermata ganjil. Kita cari yang gambar sama dadu yang bermata ganjil. Ternyata di sini adalah G1, G3, G5. Ada 3 kejadian. Maka di sini peluangnya adalah gambar dan ganjil tadi yang diminta per banyaknya kejadian atau NS. Jadi 3/12 atau sama dengan 1/4. Itu merupakan contoh-contoh dari peluang. Sekarang kita menentukan batas-batas nilai peluang. Nilai peluang suatu kejadian atau P itu berkisar 0 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 1. Jika peluangnya atau P-nya sama dengan 0, maka kejadian tersebut tidak pernah terjadi atau suatu kemustahilan. Jadi jelas tidak terjadi, tidak ada kejadian, makanya P-nya sama dengan 0. Sekarang kalau P-nya sama dengan 1, maka kejadian tersebut merupakan kepastian, jadi pasti terjadi. Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi dan A komplement, itu adalah suatu kejadian di mana A tidak terjadi, maka di sini bisa dirumuskan kalau PA ditambah PA komplement itu sama dengan 1. Oke. Sementara sampai di sini, kita lanjutkan nanti kalau ada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.